Ikut panen padi pakai kombin pertama kali. Yang tadinya paginya panas, ini sorenya malah turun hujan. Oke bosku, kali ini dan hari ini kita tuh mau ngelihat orang panen padi atau perdananya panen padi di Blok A, khususnya Blok A ini bosku ya. Dan itu di kampung saya. Dan kali ini panen padinya tuh pakai mesin kombin. Kami menyebutnya gitu bosku ya. Kalau di tempat kalian nama mesin panen ini apa? Coba komen. Untuk orang yang mengoperasikan unit ini tuh berjumlah 3 orang. Biasanya ada yang 2, bahkan ada yang 4 gitu ya. Mereka tuh bergantian. Dan ini setelah padinya turun dari kombin, ini langsung ditimbang. Sepertinya ini dijual basah bosku ya, bukan dijual kering. Untuk harga padinya yang kali ini dijual itu kena di harga 6.000 per 1 kilo. Jadi untuk 1 tonnya tuh kena di 6 juta. Koreksi jika saya salah bosku ya, karena harga padi di setiap tempat tuh berbeda-beda bosku ya. Kira-kira itu harga mahal atau murah? Padi yang kali ini kita panen itu padi yang bukan 1 tahun sekali panennya, namun yang 2 kali, yaitu padi IR. Enaknya panen pakai mesin kombin kayak gini, pemilik sawah tuh tinggal nunggu padinya di pinggir tanggul yang udah dikarungin kayak gini. Jadi pemilik padinya tuh tinggal menyiapkan bontrot untuk bekerja. Nah ini kita lihat cara ngikat karung yang udah diisi padi kayak gini. Setelah caranya dicontohkan sama Mas Ade, ini kita coba tiru caranya. Memang kalau awal-awal nyoba ngikat karung di atas kombin kayak gini, caranya tuh memang agak susah karena kombinnya tuh goyang-goyang, beda dengan yang di atas tanah. Sebenarnya saya tuh udah nggak kaget dengan ngikat padi di atas kombin kayak gini, karena kita itu adalah pemain lama. Bahkan sebelum saya bekerja di ekskavator. Dan ini aku masih nyimpen foto lama aku waktu masih bekerja di kombin. Dan mesin kombinnya yang dulu saya ikut kerja adalah kombin yang sekarang kita naiki. Oke, karena hari udah masuk tengah hari, ini saatnya kita istirahat siang. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, yaitu makan. Karena selain mesinnya yang butuh solar, ini operatornya dan para pekerjanya pun butuh makan. Ini makan ternikmat menurut saya bosku ya. Selain makannya yang bareng-bareng, percayalah makan di sawah tuh lebih nikmat ketimbang di restoran. Apalagi lauk yang kita makan saat ini adalah ikan bebek atau ikan mentok, ditambah lagi dengan gotok udang. Mantap. Setelah padinya ditimbang dan terkumpul, ini lanjut lagi dibawa ke pinggir jalan besar. Angkutan yang saat ini kita gunakan untuk mengangkut hasil panen adalah Pajeronya Pak Tani. Karena selain tanpa suspensi, Pajero ini bisa turun ke sawah. Jadi Pajero ini ada 2 mode bosku ya, mode di darat dan mode di air atau di lumpur. Dan untuk menghidupkan Pajeronya Pak Tani itu cukup canggih. Caranya dengan dislenger kayak gini. Untuk angkutan Pajero ini bisa membawa padi seberat 1 ton bahkan lebih, tergantung dari kekuatan bodinya. Setelah panen padi yang di sebelah kanan udah selesai, ini lanjut lagi panen yang di sebelah kiri. Dan di lahan sebelah sinilah lahannya tuh ada sedikit ekstrim. Dan benar saja, ini terlihat dari kejauhan unitnya tuh mengalami insiden, yaitu ambles. Dan disinilah capeknya para pekerja kombin, karena mereka harus mengakalinya dengan manual. Namun pekerjaan yang capek kalau kita bawa senang, pasti akan hilang rasa capek itu bosku ya, atau sedikit berkurang itu ya. Selain tanaman padi yang ditanam, di sini juga ada tanaman jagung. Selain jagung ada juga pohon jeruk, tanaman semangka, tanaman singkong, pohon pisang, pohon lombok, dan juga tanaman kacang tanah. Makin lengkap gitu ya. Setelah kombinnya dipasang rel gambangan, ini saatnya kita coba. Sebenarnya cara menaikkan kombin yang amblas mirip seperti ekskavator, yaitu dengan cara dipasang gambangan setelah bagian depan treknya dibersihkan. Bedanya kalau ekskavator itu dengan tangan ekskavator itu sendiri, kalau kombin itu dengan manual. Ada juga terlihat dari kejauhan, ini Pak Tani yang sedang panen manual dengan arit. Mungkin karena lahannya dalam bosku ya, jadi kombinnya tuh nggak mampu di lokasi. Nggak kebayang rasa gatal yang dirasakan para pekerja kombin kalau unitnya sedang mengalami ambles. Setelah para pekerja kombinnya udah bersih-bersih, ini kita lanjut lagi. Dan ini udah jalan seperti biasanya. Kali ini tantangan mereka adalah cuaca mendung. Terlihat dari kejauhan ini mendungnya mengarah ke tempat kita. Dan benar saja pada akhirnya pun turun hujan. Dan inilah tantangan para pekerja kombin selain ambles, yaitu cuaca. Kalau udah kayak gini apa boleh buat, jadinya kita pun berhenti gitu ya. Terpal perdamaiannya pun dipasang. Dan kalau udah kayak gini kita pun mau nggak mau ya harus menunggunya hingga reda. Setelah hujannya reda, ini kalau
kalau nggak ada panas dan angin kita pun nggak bisa kerja gitu ya. Karena apa? Adanya tuh masih basah. Padahal pekerjaan kita tuh tinggal sedikit, udah tanggung banget padahal ya. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Setelah ini kita lepas terpal perdamaiannya karena hujan pun udah berhenti gitu ya. Kenapa disebut terpal perdamaian? Karena ketika terpal ini udah dipasang itu tandanya cuaca sedang hujan dan suasananya pun menjadi damai. Karena tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan selain nunggu hujan reda dan tidur. Karena cuaca tidak memungkinkan panas, ini kita kayaknya pulang gitu ya. Dan kombinnya pun kita bawa pulang ke kampung. Takutnya kalau ditinggal di sawah kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, dan begitulah cerita kita hari ini. Walaupun kontennya campur aduk ya, mudahan kalian terhibur aja gitu ya.